Welcome my channel. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oh ya, kali ini gua mau bahas helm KBC VR yang udah 2 tahun nemenin gue ya. Oke, tonton terus. Nah, kali ini gua sambil reading aja ya sekalian, biar kalian juga pemandangannya agak-agak nggak bosenin ya daripada indoors di dalam ruangan. Nah, buat kalian juga yang belum pernah lihat video gua tentang unboxing KBC VR, kalian bisa scroll di channel gua ya. Ada KBC VR. Nah, KBC VR ini udah gua pakai ya kurang lebihnya 2 tahun. Nah, gua dapet sih harganya waktu itu sudah lumayan murah ya harganya. Waktu rilis ini gua kasih tahu ke kalian harganya itu kurang lebih 1 juta di Indonesia ya, itu 1 juta. Silahkan kalian bisa cek kok di marketplace, mungkin masih ada yang sekitar harga itu untuk barunya. Nah, tapi kalian juga harus tahu KBC VR ini juga ada kembarannya, yakni Carglass, kemudian kalau nggak salah ada RCV apa ya kalau nggak salah. Nah, dan bentuknya memang mirip banget. Nah, kalau menurut gua sih ya, di harga rank 1 jutaan, kita anggaplah harga ranknya 1 jutaan karena rilisnya 1 juta. KBC VR ini lumayan udah gua pakai 2 tahun ya, buat hampir buat harian. Nah, busanya ini lumayan masih tebel, dan jujur busanya ini enak ya, busanya juga gua pakai nggak gampang kempes ya, masih tebel. Kemudian visornya, karena kebetulan visornya gua pakai interior off lah, lumayan sih, masih agak awet, nggak mudah baret. Nah, tapi ini di visornya yang gue suka, di visornya itu nggak gampang gores untuk di bagian ratchetnya ya, bagian raketnya atau dudukannya, berbeda dengan yang tipe VR tipe VK ya, VK atau V0 itu lebih mudah buat baret. Nah, ini masih cukup bagus, dan ratchetnya atau dudukannya pun nggak gampang aus, dan gue suka banget ini. Nah, kemudian di busanya, kancingan busanya itu pun nggak gampang dol atau slack ya, busanya pun nggak gampang berudul. Gue suka banget ini, busanya nggak gampang berudul. Nah, di sini pun ketika busanya itu misalnya kita pakai kena hujan dan busanya pun cepet kering ya, kalaupun misalnya sampai basah, misalnya kita reading malam, waktu reading malam kita pakai drag visor, otomatis akan sedikit kita buka ya kacanya, dan ini lumayan untuk kalaupun misalnya basah itu cepet banget keringnya busanya. Ini gua suka ya. Nah, ini jujur ya, dari beratnya ini kita pegang, kita angkat, ini memang cukup berat helm ini. Tapi yang gua suka ketika sudah kita pakai itu, kita ajak buat jalan enak banget ya, nggak terlalu kerasa beratnya, berbeda dengan Vendetta. Nah, kemudian ada juga ini circulationnya atau lubang fan-nya. Ketika kita pakai belum buat reading, itu enggak terlalu panas. Nah, berbeda dengan beberapa helm ya, dengan harga yang sekelas itu biasanya sudah cukup lumayan panas di kepala, untuk beberapa menit aja udah kepala. Jadi kalau ini gua pakai di lampu merah ataupun untuk berhenti, artinya yang enggak reading, ini masih enak. Well, kalau menurut gue sih
buat yang sekarang ya, kalau sekarang untuk kisaran harga helm yang kayak gini sih masuk lah menurut gua, bisa jadi pilihan ini helm, karena sekarang harganya sudah murah sekitar 600-an mungkin ya, 600 sampai 800 ini helm. Jadi kalau gue sih rekomend aja sih. Cuman memang mungkin yang nggak kalian suka adalah bentuknya terlalu, bisa dibilang ngebosenin ya. Bentuknya terlalu ngebosenin, tapi kalau buat gue sendiri sih enak-enak aja, nggak masalah. Dan batoknya pun terlihat kokoh, ini batoknya terlihat kokoh. Ketika kalian bisa cek lah, kalian bisa cek dengan ketok pakai jari kalian, ini dari suaranya pun terlihat kokoh. Dan jujur gua nggak nyesel sih ya, gua nggak nyesel beli ini helm, walaupun mungkin bisa dibilang agak sedikit berat, tapi gua nggak nyesel. Dan buat kalian bisa jadi pilihan, rekomendasi nih helm buat yang budgetnya terbatas, kalian bisa pilih ini. Tapi buat kalian yang pengen beli helm ini, wajib kalian itu sebaiknya fitting langsung ya, fitting langsung, karena ukurannya ini berbeda dengan ukuran helm KYT. Untuk KBC memang agak sedikit naik, makanya kalian wajib fitting aja. Oke, bentar lagi gue udah nyampe rumah ya. Nah, mudah-mudahan pengalaman gua ini yang udah 2 tahun pakai KBC VR bisa buat jadi referensi kalian ya, yang masih ragu atau masih bimbang ataupun belum pernah nyoba helm KBC VR. Dan ini juga bukan bisa dibilang helm abal-abal ya, ini KBC merek yang sudah cukup mendunia sebenarnya. Dan ini juga pernah mensupport TT Island ya, TT Ion. Jadi kalian nggak usah ragu ya buat beli helm ini. Ya memang untuk desainnya cukup bosenin ya, kalau gua sendiri nilai desainnya bosenin, cuman itu aja sih. Tapi untuk yang lain-lainnya ya lumayan lah. Oke, terima kasih ya buat kalian semuanya.